Tidak terima Caimin di-kick oleh Gibran, tim Anies Baswedan terus mencari celah bagaimana caranya supaya bisa mengolok-olok Gibran di tengah kesuksesan di arena perdebatan. Sampai Rahma Sarita dengan si Edi Mulyadi itu mengatakan, oh itu mah cuma hafalan. Mereka akui kehebatan Gibran di dalam perdebatan, tetapi sembari mengolok-olok. Wah, itu mah karena hafalan, tidak otentik, tidak murni, dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, emang salah orang menghafal kalau memang itu kemudian hasil dari hafalan Gibran? Emang salah? Hah? Gimana sih? Coba kita dengarkan dulu. Saya kadang-kadang aneh juga melihat tingkah laku mereka. Mereka ingin kita akui kecerdasan Anies, kepintaran Anies, tetapi mereka tidak mau. Mereka mengakui kecerdasan dan kepintaran Gibran. Padahal faktanya seperti itu di arena perdebatan gitu loh. Akuilah, jangan munafik Anda. Coba kita cek nih. Deg-degan nggak tadi? Itu tegang gitu ya, tapi rupanya saya nggak tahu udah berapa hari itu latihan hafalnya ya. Tapi yang jelas saya perhatikan tidak baca catatan sama sekali, nggak nyontek sama sekali. Kayaknya itu benar-benar ngafal gitu ya, benar-benar dihafal satu persatu kata-katanya. Makanya wajahnya terlihat tegang sebenarnya ya. Kalau diperhatikan memang tanggapan-tanggapan dari Gibran itu nggak tektok ya, bukan tektok kayak agendanya sendiri yang sudah hafalannya sendiri begitu ya. Pokoknya materi yang sudah dihafalkan saja disampaikan. Memang tidak tektok, tapi bagaimanapun juga saya tetap apresiasi gitu ya. Karena yang diprediksi banyak orang akan terjadi blunder asam sulfat dan lain sebagainya tidak ada. Minimal nggak ada kata-kata biarkan rakyat menilai, nggak ada ya. Atau silakan rakyat kita kembalikan ke rakyat, itu nggak ada. Jadi ini sudah saya ajukan jempol lah ya. Dan terlihat Gibran jauh lebih percaya diri ya, gayanya itu percaya diri, bahkan berani nge-kick balik Caimin gitu ya. Ini luar biasa sebenarnya ya, karena kalau kita lihat memang Gibran ini punya pengalaman ya di debat calon wali kota dan memang lulus waktu itu ya. Jadi dengan persiapan yang matang, dengan hafalan yang matang, emang ya insya Allah selamat ini kayaknya ya. Nggak ada, belum selesai tapi belum blunder sampai detik ini. Blunder yang dikhawatirkan ya, tampaknya Gibran sangat hati-hati sampai ada tadi waktunya tersisa ya, kalau udah tanggapan dia nggak mau. Dan yang menarik tadi sempat nge-kick Muhaimin, dan ya benar ketika menyebut-nyebut IKN itu seperti gol bunuh diri. Dan Gibran tampaknya tetap dengan hafalan dan istilah-istilah seperti future talent, future skills, inkubasi itu diulang-ulang ya. Kayaknya memang itu materinya ya. Tapi terus terang ini Caimin belum terlalu keluar ya, berulang kali mengulang-ulang selepet terus ini gitu. Kayaknya kurang menggigit sebenarnya, kita akui ya. Dan terus terang hingga saat ini masih aman terkendali, bahkan jauh lebih emosional ketika debat capres kemarin. Ya, ini seperti Rahma sebetulnya saya kasihan. Kasihan sama Gibran, coba tadi lihat mimiknya. Dia mau nangis ya? Ya. Ada air matanya. Ini saya bocorin ya, bocorannya oleh Tempo dan dibuat kita baca semua. Jadi Gibran ini sebelum acara itu menurut Erwin Aksa dilatih oleh 3 tim. Satu timnya Ipang Wahid, anaknya Gusola. Lalu timnya Budi Jiwandono, anaknya Sudrajat Jiwandono, kakak iparnya Prabowo Subianto. Dan yang terakhir tim pakarnya Timnas. Jadi dilatih secara khusus untuk menghadapi ini. Ya. Jadi saya ingin seperti pagi tadi dalam podcast saya ingin menguliti sedikit. Udah mulai ya? Iya. Gak apa-apa? Oke, menguliti sedikit. Jadi sampai segitunya gitu loh. Karena 2 hal. Pertama, apakah debat di cawapres itu sesuatu yang luar biasa sehingga persiapannya harus sangat luar biasa juga. 3 tim ahli pakar komunikasi publik melatih Gibran secara sangat khusus. Tapi kalau ini sebuah acara yang sangat luar biasa, kenapa 2 calon yang lain santai-santai aja? Atau kemungkinan kedua, bahwa pesertanya ini memang kelewat di bawah standar gitu loh, sehingga didongkrak begitu rupa, kelewat di bawah standar. Ya, dan saya kira kita nggak sepakat yang ini ya.
Karena sebetulnya orang nonton debat cawapres ini kan bukan soal APBN-nya, APBD-nya, infrastrukturnya, ekonomi digitalnya, ekonomi kerakyatan, bukan. Tapi kita mau lihat Gibran mau ngomong apa. Ngomong asam sulfat lagi enggak. Jadi kita mau tunggu. Misalnya saya terus terang aja, orang-orang ini sebetulnya nunggu mau ngomong apa. Bahasa seharinya mau bikin blunder apa kira-kira. Oke, coba bayangkan. Itu kan keterangan yang menyebalkan. Sekali lagi, di satu sisi mereka itu memuji, Rahma Sarita itu mengakui, wah Gibran ini memang luar biasa di malam perdebatan, berani mengkick Caimin gitu loh. Tetapi si Edi Mulyadi, ya Rahma Sarita juga mentertawakan, tapi kayaknya itu seperti hasil hafalan, kata per katanya, kalimatnya itu persis. Gimana sih? Kok bisa-bisanya berpersepsi seperti itu seolah-olah salah itu menghafal? Susah mengakui kehebatan orang lain ya? Tidak mau mengakui kehebatan orang lain ya? Kan kurang ajar yang kayak gitu tuh. Faktanya, performa di atas panggung Gibran itu tidak seperti bayangan-bayangan Rahma Sarita dan Edi Mulyadi. Itu fakta. Nah, Miro kok? Oh, setelah belok. Itu fakta. Lalu Edi Mulyadi kelihatan mau nangis katanya. Astagfirullahaladzim. Mau mewek, mau nangis. Di mana mau nangis? Nggak ada. Nggak ada mau nangisnya. Tapi ya poinnya tetap, satu kali lagi mereka ingin tetap ada upaya untuk menutupi jagoan mereka di hadapan publik bahwa sebetulnya satu lagi. Bayangkan, si Edi Mulyadi itu sampai mengatakan, ini seperti perdebatan itu seperti yang wah gitu. Ya emang yang wah. Orang pengen tahu kan, orang pengen kan, dan juga sama, pengen tahu, pengen melihat dan lain sebagainya, ingin menguji sebagaimana kecerdasan calon pemimpin kita dan lain sebagainya. Kan itu ya, karena di luar ekspektasi kalian menginginkan tadinya Gibran akan menjadi bahan olokan, dipermalukan di atas panggung perdebatan, ternyata kebalik, jagoan si Edi Mulyadi itu, jagoan si Rahma Sarita yang dipermalukan banyak di depan arena pertengkaran KPU, ya begitu. Akuilah, kenapa sih? Akui. Jadilah yang objektif, kalian yang tidak objektif. Jadilah penilai yang kalian itu yang munafik tuh. Udahlah. Si Rocky Gerung juga sama. Rocky itu mengakui aja. Kita itu mengakui loh kecerdasan Anies. Kita akui memang Anies cerdas, Anies itu pintar, tapi tidak akan kita pilih. Tapi kecerdasan dan kepintarannya, ya meskipun ada beberapa hal yang blendernya, urusan angin lah dan lain sebagainya, tapi kita akui bahwa ketika dia membuat satu perkara atau membuat sebuah analisis, nah di belakangnya narasinya banyak dia. Ya artinya itu kan hasil kecerdasan, hasil kepintaran. Yang saya nggak terima itu mereka kenapa ya sampai segitunya, sampai ada tim ahli untuk kemudian khusus di ruang. Ya, itu kan tanda orang serius belajar. Kalau memang buktinya seperti itu, artinya kan Gibran mau belajar. Apa salahnya? Kenapa kalian terus olok-olok? Ya pertanyaannya, kenapa Caimin gak mau belajar? Merasa bahwa seolah lebih, kan itu padahal kurang. Kan itu masalah. Nih,
Imam Ghazali itu membagi manusia empat golongan, 4 kelompok, 4 ciri manusia. Pertama, rajulun la yadri wala yadri annahu la yadri. Orang itu bodoh, tetapi dia tidak tahu bahwa dirinya bodoh. Akhirnya merasa pintar. Itu orang buruk itu. Jangan pernah kita mau belajar kepada orang tersebut. Kemudian yang kedua, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Orang itu bodoh, tetapi dia tahu bahwa dirinya bodoh. Akhirnya dia mau belajar. Itu orang bagus tuh. Orang bodoh, tetapi dia tahu bahwa dirinya bodoh. Lalu dia kemudian belajar karena mengetahui kebodohannya. Itu orang bagus. Kemudian yang ketiga, rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Orang itu pintar, tetapi dia tidak tahu bahwa dirinya pintar. Akhirnya dia tidak mau membagi ilmunya. Ini orang yang kurang baik. Ini orang yang kurang baik. Dia pintar, tapi dia tidak tahu bahwa dirinya pintar. Akhirnya dia tidak mau membagi ilmunya. Kepintarannya dia makan sendiri. Ini kurang baik. Nah, yang paling bagus itu yang 4. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Orang itu pintar dan dia tahu bahwa dirinya pintar. Akhirnya dia membagi ilmunya, membagi kepintarannya. Dia ajarkan ilmu-ilmunya. Itu tuh yang harus kita ikuti ya. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Yang paling buruk, busuk itu yang pertama. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Dia tidak tahu, dia bodoh, tapi dia tidak tahu bahwa dirinya bodoh. Akhirnya merasa pintar, akhirnya gak mau belajar, akhirnya dipermalukan. Itu loh. Gibran mungkin kalau kemudian anggapan publik dia orang bodoh, dia masuk kategori yang kedua. Itu bagus sekali. Rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Dia tidak tahu, tetapi dia belajar untuk bisa menjadi tahu. Akhirnya tidak dipermalukan di ruang publik. Itu orang bagus itu. Jangan salah kita. Jadi jangan bagus loh kalau kemudian benar-benar hasil itu belajar. Jadi jangan aneh-aneh, jangan tidak mengakui kepintaran dan kecerdasan orang lain. Hasil belajar ataupun tidak, faktanya hebat. Dan kalaupun hasil belajar sengaja untuk di ruang perdebatan, itu menunjukkan bahwa keseriusan anak muda ini memang luar biasa. Jangan diremehkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.